Soekarno, sang proklamator dan tokoh kontroversial Indonesia. Soekarno, yang dikenal juga sebagai Bung Karno atau Pak Karno, adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya dan meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Soekarno dikenal sebagai negarawan, orator ulung, dan pemimpin perjuangan kemerdekaan yang mengantarkan Indonesia keluar dari penjajahan Belanda dan Jepang. Ia memegang tampuk kekuasaan sebagai Presiden pertama Indonesia dari tahun 1945 hingga ke 1967. Latar belakang dan perjalanan awal. Latar belakang keluarga Soekarno cukup unik. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru sekolah dasar dari Jawa, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, berasal dari Bali dan termasuk dari kasta Brahmana. Soekarno sendiri awalnya bernama Kusno Sosrodihardjo, kemudian diubah menjadi Soekarno yang berarti karena yang baik dalam bahasa Jawa. Sejak kecil, Soekarno menunjukkan minat yang besar terhadap pendidikan dan kebangsaan. Ia bersekolah di berbagai sekolah dasar di Surabaya dan kemudian melanjutkan ke sekolah teknik di Bandung. Di masa mudanya, Soekarno aktif dalam berbagai kegiatan pergerakan nasional dan mulai dikenal karena kemampuan oratorinya yang memukau. Perjuangan kemerdekaan dan membangun nasionalisme. Soekarno mulai aktif dalam pergerakan nasionalisme sejak usia muda. Ia mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena pidato-pidatonya yang menggugah dan semangatnya yang membakar semangat rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, Soekarno pernah dipenjara dan diasingkan karena aktivitas politiknya. Saat Jepang masuk ke Indonesia selama Perang Dunia II, Soekarno bekerja sama dengan Jepang sebagai bagian dari strategi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ia kemudian memimpin BPUPKI dan menyusun dasar negara Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno kemudian diangkat sebagai Presiden pertama Indonesia, sekaligus simbol perjuangan dan nasionalisme bangsa. Ideologi dan politik Soekarno. Soekarno dikenal sebagai tokoh yang sangat karismatik dan memiliki pemikiran politik yang kompleks. Ia adalah pencetus Pancasila, dasar negara Indonesia yang mengandung 5 sila sebagai landasan filosofi bangsa. Ia berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik yang ada, termasuk nasionalis, agama, dan komunis. Pada masa pemerintahan, Soekarno berusaha menyeimbangkan kekuatan militer, partai politik, dan kelompok agama. Ia juga mengusung politik luar negeri bebas aktif yang menolak campur tangan negara lain dan berusaha menjalin hubungan dengan berbagai negara, termasuk Blok Barat dan Timur. Masa demokrasi terpimpin dan kontroversi. Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memulai era demokrasi terpimpin. Sistem ini memberi kekuasaan besar kepada presiden, termasuk Soekarno sendiri, dan mengurangi kekuasaan parlemen. Kontroversi besar muncul selama masa ini. Soekarno dianggap mulai menjalankan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Ia berusaha menyatukan kekuatan politik yang berbeda, tetapi seringkali diwarnai konflik dan ketegangan. Ia juga berusaha mendekatkan diri dengan Partai Komunis Indonesia yang memicu ketakutan di kalangan militer dan kelompok konservatif. Pada masa ini, Soekarno juga menerapkan politik mercusuar yang bertujuan menjadikan Indonesia pusat perhatian internasional, terutama melalui pembangunan besar seperti Asian Games 1962 dan proyek-proyek besar lainnya. Kebijakan ini, meskipun meningkatkan citra internasional Indonesia, juga menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri yang memburuk. Peristiwa G30 SPKI dan kejatuhan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI pada 30 September tahun 1965 adalah titik balik besar dalam sejarah Indonesia.
Kelompok militer yang didukung oleh kalangan tertentu di PKI melakukan kudeta dan penculikan sejumlah jenderal. Kudeta ini gagal total, tetapi memicu kekacauan besar dan kekerasan massal yang menewaskan ratusan ribu orang. Soekarno dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini, meskipun keterlibatannya tidak pernah terbukti secara langsung. Setelah kejadian tersebut, kekuasaan Soekarno semakin melemah. Soeharto, yang saat itu adalah Jenderal Angkatan Darat, mulai menegaskan kekuasaannya dan akhirnya menurunkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Supersemar yang dikeluarkan pada 1966 menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara de facto. Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dicopot dari jabatan presiden dan digantikan oleh Soeharto. Warisan dan kontroversi akhir hidup Soekarno. Soekarno hidup dalam pengasingan dan tahanan rumah hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 21 Juni tahun 1970 karena penyakit ginjal. Meskipun hidup dalam keadaan yang penuh kontroversi dan kritik, Soekarno tetap dihormati sebagai bapak bangsa dan proklamator. Warisan besar Soekarno meliputi penciptaan dasar negara Pancasila yang menjadi dasar ideologi nasional, perjuangan kemerdekaan yang gigih dan penuh semangat, kemampuan orator yang mampu membakar semangat rakyat. Namun, di sisi lain, kebijakan dan gaya pemerintahannya yang otoriter, serta keterlibatannya dalam berbagai konflik politik, menimbulkan berbagai kontroversi. Ia juga dianggap bertanggung jawab atas ketidakstabilan politik dan ekonomi selama masa demokrasi terpimpin. Kesimpulan, Soekarno adalah sosok yang sangat kompleks. Ia adalah pahlawan nasional yang berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia, tetapi juga tokoh yang penuh kontroversi karena gaya kepemimpinannya yang otoriter dan ambisi politik yang besar. Perjalanannya dari seorang aktivis nasionalis, pemimpin perjuangan, hingga presiden yang otoriter dan akhirnya diturunkan, mencerminkan dinamika politik dan sosial Indonesia yang penuh liku.